Selamat datang di Educons Podcast. Bersama saya, Sinta. Buat yang pertama kali bergabung, halo, salam kenal. Educons Podcast menjadi teman cerita berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Nah, di sini kita akan membahas banyak topik yang menarik dan seru-seru pastinya bersama narasumber-narasumber yang keren. Nah, narasumber kita kali ini tentunya tidak kalah kerennya. Di sini sudah hadir Prof. Dr. Jasrudin MSI. Halo Prof, tepuk tangan dulu semuanya yang ramai dong. Oke. Nah, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof. Nah, Prof. Jasrudin ini teman Educons juga salah satu profesor yang aktif di dunia per-YouTubean. Sudah berapa banyak subscribernya Prof? Sedikit. Yang pasti sudah monetisasi kan. 4.000 teman Educons. Jangan lupa subscribe ya, juga subscribe Educons. Nah, di sini hari ini kita akan membahas tentang mimpi dan passion Prof. Prof. Jasrudin ini sedikit informasi pernah meluncurkan novel inspiratif ya Prof. Betul. Menaklukkan Nasib. Menaklukkan Nasib. Iya. Nah, beliau juga pernah sebagai direktur program Pasca Sarjana selama 2 periode. Dan baru saja Prof juga menyelesaikan tugasnya sebagai Kepala LL.Dikti Sulawesi. Nah, tentunya Prof sampai ke titik ini tentunya pasti banyak suka duka, banyak cerita-cerita menarik yang teman Educons di rumah sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Bahkan ketika kita spill ini bahwa di sini di podcast ini akan hadir Prof Jas, sudah banyak nih Prof titipan pertanyaan. Ya. Oke ya Prof. Ya. Nah, Profesor Dr. Jasrudin akan berbagi kisah menarik bersama kita di sini. Tentunya sebagai seorang anak desa dari Danau Matano ya, di Sorowako, Sulawesi Selatan. Tepatnya dari Danau Matano. Danau Matano. Ya, Danau Matano. Sampai menjadi seorang yang sangat sukses seperti sekarang ini. Boleh ya Prof kita sharing-sharing? Ya, boleh. Nah, kalau boleh tahu Prof, seorang Prof Jas kecil apa sih mimpinya? Ya, waktu kecil sih nggak punya mimpi. Ya, karena kita di kampung, di desa, ya paling rutin kita ya bangun pagi subuh, gembala kerbau, karena biar bisa dipakai buat bajak sawah, itu aja. Mungkin mulai umur berapa Prof mulai punya mimpi atau mungkin mulai berpikir tentang mau jadi apa ya gitu? Intinya saya itu kan orang telat sekolah ya. 9 tahun lebih baru masuk SD. Umur 9 tahun? Ya, karena kita waktu itu tinggal di kampung, tidak ada sekolah. Maksud saya belum ada sekolah yang diberikan di sana ya. Terus kemudian ya setelah umur 9 tahun itu baru bisa masuk. Ya di situ baru mulai ada mimpi. Tapi mimpinya sebenarnya nggak jelas. Karena makna sekolah sendiri belum tahu. Belum tahu. Bapak saya itu hanya berpesan sekolah, belajar yang bagus, supaya hidupmu enggak seperti Bapak, itu aja intinya. Mau jadi apa nanti itu belum pernah ada cerita. Ya. Untuk waktu mungkin pas SMA atau mungkin mulai memilih jurusan fisika ya Prof, kuliah S1 itu ya. Jadi sebetulnya waktu sudah sekolah itu tapi masih bajak sawah. Ada eksiden sedikit di sawah, dari situ baru punya keinginan untuk sekolah. Lalu kemudian karena waktu itu yang kita tahu guru ya, guru itu enak. Karena setiap hari bisa menghukum murid gitu. Yang nakal tentunya ya. Kirain kan ada jam liburnya. Ya. Nah itu ya makanya ketika SMP itu pokoknya SMP mau SMA.
Tapi saya di SMP itu memang udah punya strategi-strategi agar bisa ranking umum gitu. Jadi saya itu waktu SMP SMA itu punya cita-cita yang pengen ranking, ingin juara. Nah, justru di perguruan tinggi enggak, saya nggak punya target untuk ranking. Jadi SMP saya ranking umum terus, karena kita sekolahnya jauh dari Sorowako, terus kemudian sekolahnya di Wasponda. Itu harus pakai kendaraan. Awal-awalnya kita malah tidak difasilitasi perusahaan, tapi lama perusahaan berbelas kasihan gitu dikasih kita mobil namanya manhole. Jadi itu kalau ke sekolah terus nggak pakai penutup kepala, sampai di sana nanti rambutnya udah penuh debu berwarna kuning kan, tambang itu kan seperti itu ya. Jadi saya itu malas pakai kayak gitu. Teman-teman bolak-balik, saya mending milih tinggal di Wasponda itu. Walaupun perjalanan ke Sorowako itu dengan mobil paling 20 menit. Milih situ, teman-teman bolak-balik yang pinter-pinter, tapi saya kan banyak waktu belajar ya. Jadi makanya ranking umum terus saya. Nah, setelah itu masuk SMA, wah ini masuk SMA tuh. Kita kan dari negeri, lalu masuk SMA YPS namanya. Waktu namanya SMA Inko Sorowako. Jadi karena seperti itu, wah ini yang mau masuk banyak kan. Kita ada 90 orang tes, tapi yang lulusnya cuma 7. 7 orang untuk nambahin siswa alumni SMP yang dari SMA Inko, SMP Inko yang tidak keluar. Karena rata-rata mereka orang-orang kaya, anak-anaknya pada ke Makassar minimal, malah ada ke Jawa ya. Maka kuranglah siswanya. Direkrut dari luar, kita 7 orang lulus, jadi kita cuma 16 orang satu kelas, tapi gurunya 21. Salah satu gurunya itu ada sekarang di sini, Bapak Profesor Dr. Baso Intang Sapaile. Itu yang matematika. Nah, satu lagi guru kami dulu ada sekarang di Unmul. Dan beberapa lah, setelah beberapa tahun kemudian para guru-guru itu menjadi profesor semua malah. Nah, itu. Jadi kalau cita-cita di situ baru muncul cita-cita. Di SMA itu rupanya ya walaupun kami dari SMP dengan sarana prasarana sangat terbatas, ketemu dengan alumni SMP Inko yang full fasilitas begitu, lalu kemudian guru-gurunya banyak, ya kita juga bisa bersaing. Ya. Makanya muncul, kalau gitu nih bisa juga nih, bukan cuma sampai di SMA. Tadinya kan kalau sampai SMA udah bisa kerja di Inko waktu itu dengan gaji besar. Tapi karena motivasi itu guru-guru saya bilang, kamu kuliah saja, kamu punya potensi. Datanglah ke sini. Sebenarnya tadinya mau jadi dokter, tapi kalau dokter itu kan biayanya gede. Makanya di channel YouTube saya itu ada lagu saya tentang topi sarjana. Itu sebetulnya gambaran bahwa ketika datang ke Makassar, saya tidak bisa membayar biaya untuk masuk ke dokteran. Ingat saya pesan guru saya, namanya Pak Anwaridi, masih ada sekarang di Surabaya. Ya, kamu bisa masuk di jurusan fisika. Karena memang saya waktu SMA juga suka fisika. Masuklah saya di fisika, benar juga. Masuk di fisika, tes waktu 85 nggak ada neko-neko kalau tes waktu itu. Semuanya pure dengan usaha sendiri. Nggak ada, masuklah. Lulus jadi di jurusan fisika, seperti itu. Jadi mahasiswa fisika. Mahasiswa fisika, tahun 85. Tuh, tangan saya jelek. Satu, gitarnya sudah mati dia barangkali senarnya. Terpancang di hatiku waktu aku masih duduk di bangku SM. Semangat yang membara untuk segera dapat ku menjadi sarjana, menyumbangkan tenaga bagimu negara. Kalau mau lihat lagu ini silakan masuk ke Prof
ya Sling Channel, lagu ini ada di sana, Topi Sarjana. Waktu itu kepikiran nggak sih Prof bahwa jurusan fisika ini sesuai dengan passionnya? Oh iya, kebetulan saya memang waktu di SMA itu kita kalau belajar agama, guru saya itu udah hebat teman. Jadi belajar agama itu justru bukan dijejali dengan teori-teori, tapi anak-anak SMA itu giliran bawain ceramah setelah Jumatan, ceramahin anak-anak SMP. Okay. Jadi passion sebagai guru sebetulnya muncul di situ. Gitu. Okay. Sehingga waktu ke Makassar, wah saya karena kalau jadi guru itu nggak boleh diam. Betul. Memang harus reaktif, aktif gitu. Bisa bicara dengan baik, performance-nya memang harus bagus. Ya bahasa Indonesianya nggak boleh apa namanya orang bilang ya. Nggak boleh okots kan? Ya nggak boleh okots. Itu harus. Nggak boleh kelebihan G. Nggak boleh. Itu itu harus pelajari. Iya. Kan kita kan orang Bugis. Iya betul. Teman-teman bilang, kenapa kamu tidak okots? Ya saya pelajari. Saya pelajari. Memang saya belajar untuk tidak okots gitu. Dan berhasil. Jadilah saya guru, dan mulai dari situ ketika mengajar di laboratorium, wow, banyak mahasiswa mengatakan enak kalau diajar di lab dibimbing oleh Pak Jas. Artinya memang passion saya di situ juga ya. Jadi saya nggak salah milih fisika, dan ternyata sekarang saya jadi profesor. Waktu S2-nya Prof ambil fisika juga? Fisika juga. Jadi sebenarnya itu ini. Saya waktu S1 itu kan dapat beasiswa dari PT INCO. Oh iya. Full scholarship saya di tahun kedua. Pakai MOU. Nanti pulang ke INCO itu harus dengan N+1. Jadi karena saya dapat beasiswa 4 tahun. Lalu saya harus pulang kerja 5 tahun. Tapi ketika sudah selesai S1, udah orang PT Vale, saya selalu menyebut, tidak pernah saya lupa nama itu, Pak Sam Hatibi dan Ibu Ita. Mereka adalah staf di Makassar office untuk PT INCO. Ayo Jas, welcome to INCO gitu. Kamu tinggal, you have two choices begitu. Anda punya dua pilihan. Apakah di training center atau di IT-nya? Training center Anda bisa karena Anda guru. Iya. Di IT Anda bisa karena Anda fisika. Nah, saya tanya, gaji saya berapa? Kalau nggak salah basicnya waktu itu sekitar 1,5 juta. Tahun 91, karena saya bisa langsung staff karena saya sarjana. Langsung dikasih fasilitas mobil satu, mobil kecil waktu dari Suzuki. Keren banget untuk hari ini kalau itu. Keren pada masanya. Ya, pada masanya dan pada hari ini semakin keren. Iya, saya juga cari-cari tuh. Kalau dapat, kalau bisa mencari, saya mau beli. Apa itu, Prof? Jangan sampai teman Edukons punya nih. Toyota ini, dan memang keren lah. Lalu saya juga dapat perumahan yang single untuk memang ini. Itu namanya saya sebutnya rumah kereta. Take home pay saya dengan basic 1,5 juta itu mungkin sekitar 3 juta itu bisa, bahkan 3,5 juta. Oh, lumayan kan tahun 91. Masa itu. Masa itu. Tapi saya nggak milih itu. Nah, ini mimpi. Saya milih untuk jadi dosen. Karena saya rupanya ada peluang jadi dosen. Itu juga memang untuk adik-adik mahasiswa ya. Saya ketika mahasiswa itu aktif. Saya mulai dari sekretaris himpunan, ketua apa namanya kalau baru masuk? Ketua tingkat. Ketua tingkat. Ketua tingkat, lalu sekretaris himpunan, lalu ketua himpunan, lalu kemudian ketua senat MIPA, lalu berangkat lagi di senat perguruan tinggi. Jadi aktif saya. Saya kuliahnya itu cuma 7 semester. Beres kuliah. Wow. Waktu itu IPK kita kalau di atas 3 udah luar biasa. Karena kalau dapat B itu udah kayak pegang langit gitu kita. Dan itu sudah hebat sekali. IP saya, tapi memang saya selalu punya target setelah saya ke Makassar itu ada target. Tapi sebenarnya target mulai dari SMP sih. Selalu ada target. Saya
pergi ke Makassar, mau kuliah 4 tahun, karena saya ingin pulang menjadi guru di sekolah Inko, karena kalau pulang jadi guru itu akan cepat punya mobil, karena buktinya Pak Prof Bakso sekarang itu cuma 6 bulan ngajar, beli mobil ya. Nah, jadi saya ingin punya mobil, lalu kemudian saya ingin bawa orang tua saya pergi haji. Itu cita-cita. Nah, cuma setelah datang ke Makassar, ternyata saya juga bisa hidup di Makassar. Makanya, saya bilang sama Pak Samad dengan Ibu Ita, Pak, saya tidak mau kembali ke PT Inka, boleh nggak? Oh, kenapa? Saya mau jadi dosen. Loh, dosen gajinya berapa? Saya bilang 82.000. Wah, gila kamu. Jauh dari yang ditawarkan. Ninggalin uang sekian juta, mau dapat 82.000. Saya bilang, bukan itu masalahnya. Masalahnya itu saya ingin sekolah. Mau sekolah kemana? Mau sekolah ke ITB. Kok yakin mau ke ITB? Saya baru aja pulang dari ITB training 3 bulan. Oke, kalau gitu, ya mereka bilang, forget about Inko. Kau berangkat sekolah, nanti kalau kamu lulus, kami akan biayai lagi. Nah, di situ selalu punya target. Datang ke Bandung, target saya nggak muluk-muluk. Sebetulnya waktu di S1 pun, saya nggak mau lagi ranking 1, tapi tetap aja saya terbaik untuk di angkatan saya. Tapi untuk jurusan lain enggak, karena memang saya tidak punya target. Saya aktif soalnya. Saya punya IPK di semester 4 3,6 begitu. 3,64 saya ingat saya. Nah, itu sudah tertinggi. Sebenarnya kalau saya pertahankan itu saya bisa terbaik di fakultas. Tapi karena saya aktif di organisasi, turun. Akhirnya IPK terakhir tinggal 3,23. Turun. Jadi menjadi pengurus fungsionaris, menjadi pengurus mahasiswa atau organisasi ekstra itu pasti menyita sebagian waktu, menurunkan IPK. Tapi kalau saya nggak aktif waktu itu, mungkin saya nggak bisa jadi profesor. Ya, terasa leadership kita itu terbentuk. Ya saran saya, kuliah oke, tapi jangan, istilah saya sekarang, mahasiswa kampungan itu. Bukan karena dari kampung. Tapi mahasiswa kampungan itu adalah mahasiswa yang hanya taunya itu kos kampus. Kos kampus itu mahasiswa kampungan asli. Terus kalau weekend pulang kampung. Nah, itu paling itu lain lagi. Jadi salah satu lagi ciri orang kampungan terlalu sering pulang kampung. Pulang kampung. Nah, siapa itu dimana nih? saya merasakan seperti itu. Nah, terkait dengan perjalanan Prof semasa kuliah, aktif di kampus, terus tadi yang paling penting nih punya target. Jadi harus jelas target yang ingin dicapai apa nih. Nah, pernah enggak Prof mungkin mengalami kendala atau mungkin cerita-cerita duka yang dialami Prof selama proses perjalanan ini? Kuliah atau? Kuliah. Sama kuliah? Oh iya. Kuliah itu sepertinya gini. Suka dan duka itu sangat-sangat relatif. Saya ini orang fisika, jadi kita memegang teguh teori relativitas. Kan tergantung pembandingnya. Loh, saya memang juga waktu kuliah menderita. Tapi kan yang lain juga sama. Kalau begitu nggak boleh dong yang saya menjustifikasi diri saya itu menderita. Saya selama kuliah, saya pencinta celana warna hitam. Kenapa? Karena kalau celana hitam itu satu cukup. Dengan bermacam-macam baju, udah nggak ketahuan kalau kita itu semua matching. Ya, matching. Nah, itu makanya saya paling suka dengan warna sampai sekarang. Celana saya itu rasanya di rumah nggak ada yang bukan hitam. Bukan hitam. Ya. Mau pakai jenis jeans atau hitam. Paling tinggi ke biru. Biru pun biru tua. Jadi kuliah itu nggak banyak pakaiannya. Tapi saya selalu rapi. Saya selalu tampil dengan baik, sehingga orang bilang saya ini orang kaya. Oh iya, baju saya rapi. Saya tidak pakai baju kalau dicuci dan nggak disetrika. Nggak akan pernah. Nggak akan pernah pakai saya. Kalau itu sejak SMP, SMA saya. Memang rapi. Nah, jadi penampilan itu penting. Jadi sebetulnya itu agak bertentangan dengan Einstein. Einstein itu manusia terjenius di abad 20. Itu pernah ditegur, kenapa kamu kok
jasnya awut-awutan, nggak pernah disetrika. Dia bilang begini, nggak bagus kalau yang membungkus itu lebih cantik kelihatannya daripada yang dibungkus. Jadi kalau jas saya bagus, jiwa saya jelek, jahat, jelek. Tapi saya tidak berprinsip. Kalau bagus di dalam, ya bungkus dengan yang bagus juga. Supaya orang tahu bahwa dia itu bagus. Gitu. Nah, makanya saya rapi, selalu rapi. Baju saya tidak banyak, celana saya waktu itu pernah satu gitu. Tapi orang tidak pernah tahu. Satu karena warna hitam, yang kedua selalu rapi. Selalu rapi. Nah, jadi sebenarnya itu penderitaan kan? Iya. Penderitaan itu ketika saya mau mengukur hidup saya dengan orang yang bapaknya pegawai negeri yang sudah sukses. Tapi ya bodoh-bodohan kita kalau kita mau bandingkan diri kita anak petani, lalu bandingkan dengan anak orang kaya, rugi sendiri. Nanti memang kita menjadi menderita. Tapi saya kan teman-teman saya orang-orang sebaya semua, nggak ada yang menderita. Kita sama-sama makan kangkung, ya sama-sama makan kangkung. Kalau gitu siapa menderita? Nggak ada yang menderita dong. Nah, karena pembandingnya situ-situ aja. Nah, tapi ketika kita tampil, itu harus. Nggak ada orang kaya yang harus ditakuti, nggak ada orang pinter yang harus ditakuti. Pokoknya kita sama-sama. Jadi makanya saya orang miskin, tidak punya uang banyak, baju saya nggak banyak, celana saya nggak banyak. Tapi ketika perform dimanapun, saya kelihatan hebat juga. Nah, disitulah sebetulnya pentingnya trust. Jadi kita perlu mengejar trust. Perlu kita kejar agar orang percaya dengan kita. Ketika orang percaya dengan kita, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Gitu. Istilah saya, penampilan pertama ini kan penting. Penilaian pertama. Iya, ketika Anda dinilai dengan bagus, karena Anda tampil dengan bagus, untuk next itu sudah lebih mudah. Nah, begitu. Ya. Ketika berpenampilan menarik, tentunya kita di hadapan orang lain atau mungkin orang yang mengundang kita juga akan senang ya. Dan terkadang ketika kita berpenampilan rapi, itu juga semacam membangkitkan energi positif dalam diri, nggak sih? Ada kepercayaan. Iya, ada jadi kepercayaan self confident menjadi sangat penting. Salah satu masalah kita di Indonesia ini, self confident kita kurang. Sehingga kita selalu mengatakan saya tidak bisa. Kita selalu menjustifikasi diri kita tidak punya apa-apa. Padahal orang lain nggak mikir kita. Jadi berpikir positif itu jangan pernah mengatakan saya kan orang tidak mampu. Saya kan orang miskin. Ya Anda sendiri yang mengatakan diri Anda seperti itu. Orang lain nggak memandang Anda seperti itu. Apalagi kalau kita tampil dengan penampilan yang bagus, dengan bahasa yang bagus, dengan sopan santun yang baik. Orang menghargai kita, tapi pulang ke rumah kita menjustifikasi diri kita bahwa kita kurang, kita miskin. Wah, yang salah siapa? Tuh. Kan kita sendiri. Jadi yang bikin drop malah diri sendiri. Diri kita sendiri. Padahal sebenarnya terkadang nih ya Prof, banyak nih anak-anak muda sekarang terkadang berpikir bahwa harus berpenampilan menarik, harus tampak kaya supaya diterima. Nah, padahal sebenarnya untuk menjadi diterima itu cukup berpenampilan rapi. Attitude bagus, dan terus nomor satu smart. Harus cerdas. Iya, harus punya modal. Modalnya nggak harus dan duit smart, ya. Smart itu ya beda antara smart dengan apa? Clever, pinter. Beda itu pinter dengan cerdas. Orang cerdas itu mungkin IPK-nya 3,0 pas-pasan gitu. Itu pun karena diulang-ulang beberapa tahun kuliah gitu. Tapi dia cerdas. Ada orang 4,0 tapi dia nggak cerdas, dia cuma pintar doang. Everybody can be smart. Gitu. Tetapi memang perlu kerja keras. Tapi yang lebih gampang lagi untuk menjadi pintar. Lebih gampang menjadi pintar begitu daripada menjadi cerdas. Karena kalau maunya pintar gampang, nggak usah kemana-mana, belajar aja terus. Nanti IPK-nya 4,0 itu pintar namanya. Tapi ada masalah, ditantang sedikit, langsung down. Itu pintar, dia tidak cerdas. Tapi ketika dia cerdas, apapun di depannya dia bisa cari solusinya. Karena orang cerdas itu lebih mengutamakan logikanya untuk menyelesaikan masalahnya daripada pasal-pasal hukum-hukum yang dia hafal begitu. Jadi makanya orang cerdas itu cepat mengambil keputusan. Orang pintar itu agak lambat. Karena dia harus pikirkan, pasal sekian bunyinya sekian. Ayat sekian nggak boleh melanggar. Cari literatur dulu. Selalu literatur. Kalau orang cerdas, logika, literatur. Oke. Ya,
Nah, sepertinya ini terkait Prof dengan ketika kita berbicara ketika kita punya masalah dan kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan ketika kita punya problem solving yang baik, menjadi orang yang cerdas. Nah, sepertinya ini terkait dengan resiliensi, daya juang. Nah, apakah seorang Prof ini memiliki daya juang yang luar biasa sepertinya dari cerita-cerita kita tadi sebelumnya? Oh iya, setiap orang yang berani bermimpi pasti punya daya juang tinggi. Makanya saya selalu mengkampanyekan mimpi itu gratis. Nah, jadi ketika Anda mimpinya rendah-rendah saja atau kecil-kecil saja sebenarnya rugi. Karena mimpi itu gratis. Jadi sebetulnya setiap orang harus punya mimpi besar. Setiap orang sukses, coba tanya, setiap orang sukses pasti dia punya mimpi besar. Karena ketika dia berani bermimpi besar, maka dia akan punya daya juangnya. Orang kalau bermimpi besar nggak punya daya juang, pasti nggak bisa. Tapi percayalah, orang kalau daya juangnya kecil atau rendah, pasti nggak berani mimpi besar. Berani mimpi. Seperti tadi yang saya katakan, kalau saya punya mimpi biasa-biasa saja, mending saya pulang ke Sorowako waktu itu, gaji saya sekian, saya sudah bisa bawa mobil, rumahnya sudah ada, itu mimpi hanya menjadi karyawan gitu loh. Tapi saya bilang sama Pak sama Tibu dengan, bukan persoalan dosennya, saya masih mau sekolah. Karena mau sekolah saya punya mimpi, makanya saya belilah untuk sekolah S2 dan makanya saya katakan gini, di buku saya itu ada. Dan di beberapa statement saya ini anak kampung, lahir di kampung yang tidak ada di Google Map, tapi sudah melintasi 4 benua. Nah, itu kan mimpi. Jadi dosen itu kan jadi profesor, bisa kemana-mana. Nah, itu karena saya berani bermimpi. Jadi mimpi memaksa kita untuk berjuang. So, awali kesuksesanmu dengan mimpi besar. Nah, berbicara tentang mimpi nih Prof, sebuah mimpi mempunyai pengaruh penting secara tidak langsung sebenarnya ya di dalam perjalanan seorang Prof ini. Nah, mungkin Prof bisa berbagi tips, berbagi semacam pesan penting nih, seberapa penting sih kita ini punya mimpi? Ya, di setiap saya punya kesempatan untuk berbicara di depan anak muda, apakah dia mahasiswa, apakah dia alumni, selalu saya mengatakan begini, jangan lupa pesannya the founding father of Indonesia, Pak Insinyur Soekarno. Dia itu mengatakan ini, gantungkan cita-citamu setinggi langit, agar kalaupun kamu jatuh dari langit, kamu masih akan singgah di bintang. Bintang itu masih tinggi. Lalu saya tambahi, maka saya tambahi. Tambahnya gini, coba bayangkan kalau mimpimu hanya setinggi bintang. Lalu kamu jatuh, lalu kamu akan langsung terkapar di bumi. Saya katakan, orang Bugis bilang, dia gagah harapan. Gagah harapan. Itu karena, kenapa Anda hanya bermimpi setinggi bintang? Padahal bermimpi setinggi bintang tidak ada bedanya dengan bermimpi setinggi langit. Ya kan? Bermimpi jadi presiden kalau memang mau jadi presiden. Jadinya kan jadi menteri atau paling nggak jadi wakil presiden kan gitu. Tapi coba Anda kalau hanya bermimpi jadi misalnya kepala desa kan RT jadinya. Ya kan gitu. Nah, makanya ini bahasa Inggris saya yang selalu saya jual, ini salah bahasa Inggrisnya. Tetapi yang penting kan orang paham. Yep. Jadi saya ini penganut bahwa berbahasa itu nggak harus benar. Yang penting dipahami. Komunikasi. Ya, makanya jadi jangan pernah malu berbahasa Inggris. Walaupun salah, yang penting dipahami. Jadi dream is one of important thing for you. Mimpi itu adalah satu bagian yang penting untuk Anda. But the most important thing for you, yang lebih penting lagi daripada mimpi sekedar mimpi,
how can you do and how can you chase your dream. Jadi mimpi penting, tapi yang lebih penting bagaimana Anda bisa mengerjakan dan mengejar mimpi itu. Nah, itu. Nah, so Anda harus punya mimpi yang besar supaya energi untuk mengejar mimpi itu besar. Ya. Orang bilang mengatakan begini, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Semakin banyak usaha yang kamu lakukan, maka akan semakin banyak hasil yang akan kamu peroleh. Untuk memperbaiki usaha atau untuk memperbanyak usaha, maka kamu perlu punya energi besar. Supaya kamu bisa punya energi yang besar, maka bermimpilah yang besar. Begitu. Nah, nih teman Edukons, penting ya untuk memiliki mimpi yang besar. Nah, tapi ada nih Prof yang bertanya, dia agak sulit nih menentukan mimpinya seperti apa, menentukan cita-citanya seperti apa. Mungkin ada tips Prof untuk memulai mimpi ini, apa sih yang perlu diperhatikan? Apakah ini harus sesuai dengan passion kita kah? Atau mungkin kita mulai dari hobi? Atau mungkin ya, yang pasti gini, untuk menentukan mimpi memang harus datang dari dalam diri sendiri. Kalau tidak bisa dari dalam sendiri, itu bisa bertanya pada orang lain. Saya maaf bukan orang psikolog, ya. Tapi kalau susah menentukan sebetulnya passion Anda di mana, ikutlah tes itu? Tes psikologi. Ya, yang nyari-nyari bakatnya orang itu. Di bimbingan counseling kan juga ada ya? Ada. Nah, ikutlah tes itu. Lalu di sana akan muncul bahwa Anda itu sebetulnya yang tertinggi skornya di bidang ini. Kedua ini. Nah, jangan langsung mengatakan saya pilih yang the highest score. Ya. Jangan. Coba tanya dirimu. Kira-kira dari segi kompetensi yang kamu miliki itu, mana yang paling kamu senangi? Nah, tentukan di situ. Karena pada akhirnya, dari 100 faktor yang buat orang sukses dalam hidupnya, salah satunya tapi adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Sekecil apapun pekerjaan itu, kalau dia cinta dengan pekerjaan itu, maka dia akan tekun di sana dan dia akan sukses di sana. Jadi orang yang sukses itu juga bukan orang yang lari-lari, tidak punya pendirian, dikit-dikit resign, itu susah baru sukses. Karena kapan jadi bos, jadi anak buah terus, perusahaan ini pindah jadi staf baru, sekarang staf baru, padahal dia udah bisa punya karir, kecuali kalau dia sudah punya target. Memang dalam hidup itu harus punya target. Satu sedikit, ketika saya pulang S3, target saya adalah saya akan mengabdi kepada UNM itu, dan tidak mengharapkan apa-apa dari UNM. Paling lama 5 tahun. Paling lama 5 tahun. Saya targetkan 5 tahun. Jadi saya akan bekerja siang malam, honornya nggak pernah saya tanyain, dan saya tidak pernah mengharap seperti itu sudah target saya. Dan alhamdulillah dengan kerja ikhlas itu, ternyata malah boleh saya katakan, nggak sampai setahun, orang sudah menghargai kompetensi saya. Makanya saya kembali pulang studi itu ya ada tanggung jawab terus sampai kemarin ini. Jadi target ada. Kalau mau kaya, targetnya harus rasional juga. Jangan mentang-mentang udah dokter misalnya, pingin cepat sama dengan dokter yang udah senior, ya beda lah. Mereka sudah bekerja, sudah berkarya, sudah ada trust dari lingkungannya, maka dia dapat diberikan kepercayaan. Ini tiba-tiba, saya kan cum laude misalkan dari luar negeri. Iya, anak cum laude di luar negeri itu akademik, Bung. Nah, gitu. Jadi tunjukkan bahwa memang kamu cum laude, nanti orang akan percaya. Ketika Anda percaya, Anda diberikan amanah. Ketika amanah itu Anda pegang dengan baik, ya maka dengan sendirinya orang amanah-amanah akan datang lagi, dan dengan sendirinya ya rezeki akan datang. Sama nih
nih Prof, seseorang pernah bilang sama saya, katanya ketika kita mau bekerja, yang dipikir itu apa yang akan saya berikan, bukan apa yang akan saya dapat. Jadi kerja ikhlas ya Prof. Dengan sendirinya rezeki dan mungkin mimpi-mimpi kita juga akan mudah digapai ya. Tapi garis bawahi bahwa kita harus punya target. Punya target. Jangan juga kita perlu hidup. Iya. Kita perlu uang itu perlu dicari. Kita juga perlu uang banyak. Betul. Ya orang bilang kan money is not everything, but you cannot do many things without money. Nah, jadi uang bukan segalanya, tapi nggak bisa kita buat banyak kalau nggak ada duitnya. Jadi uang harus. Saya juga pingin nyumbang. Iya. Saya juga pingin bahagian istri saya, pingin bahagian anak-anak saya, pingin bantu keluarga saya, orang tua saya. Ya, tapi kalau hari ini Anda mau begitu, besok mau jadi, nggak bisa. Ada target, tunjukkan kinerjamu, setelah itu Anda akan. Tapi kalau seperti saya katakan tadi, jujur, andaikan waktu itu 5 tahun saya belum punya gambaran bahwa saya bisa punya uang yang cukup relatif tentunya. Iya. Oh, mungkin saya akan cari jalan lain. Plan B. Oh ya, even not only A and B, but A, B, C, D, and so on. Bahkan sampai Z mungkin ya, Prof. Selalu begitu. Kita harus punya target dan mampu merencanakan dan punya nggak stuck di situ aja ya. Kita harus ada banyak plan yang kita harus siapkan. Nah, menurut Prof nih, Prof setuju nggak sih kalau pekerjaan kita atau mimpi-mimpi kita itu harus sesuai dengan passion? Tidak harus. Karena passion itu bisa kita tumbuhkan. Misalnya, taruh kata, hari ini passion saya di musik. Tapi saya mengatakan ini, kalau saya aktif di musik, untuk bisa mencapai target saya, seperti yang saya katakan tadi, mimpi saya kan ingin anak saya sekolah, ingin umroh, ingin haji, ingin bantu. Kalau saya bergerak di musik, berapa lama saya dapat? Lalu, makanya tadi ada, sebenarnya bagus sekali itu kalau kita punya informasi tentang kompetensi yang kita miliki melalui tes-tes apa tadi itu? Tes bakat minat, psikologi. Iya, bagus. Sehingga ada alternatif. Maka sering saya mengatakan begini, jangan desain dirimu hingga kamu berkata, I have no choice. Jangan. Kalau kita terlalu fanatik dengan passion yang kita yakini menjadi passion kita hari ini, kita terlalu fanatik dengan itu, Anda akan berkata, I have no choice. Cuma di situ kesenangan saya. Anda harus mendesain dirimu sehingga Anda mengatakan, I have many choices. Bahkan Anda bisa mengatakan, paling tidak, I have another choice. Nah, gitu. Jangan bikin, tidak ada pilihan lain. Karena hanya di situ. Nah, maka tadi ada hubungannya dengan plan A, plan B, dan seterusnya. Begitu. Ya. Oke, terakhir nih Prof. Mungkin Prof masih ada yang mungkin mau di-sharing terkait bagaimana untuk menjadi anak muda yang sukses, anak muda yang punya mimpi, punya target, sehingga bisa menjadi sesukses Prof mungkin, sesukses orang-orang hebat lainnya di luar sana. Itu ya, yang pertama, sukses itu sebetulnya relatif. Kalau untuk saya, sukses itu adalah, ya, dulu saya belum hafal hadis tentang orang yang sukses menurut Rasul, tapi saya sudah punya target sendiri. Orang sukses itu ya, kalau banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi ketika saya harus memilih apakah pulang ke Inko atau sekolah lagi, itu sebetulnya pada saat itu yang dipertimbangkan, kalau pulang ke Inko, itu memang akan langsung banyak uang saya. Pertanyaannya, apakah saya bisa bagi-bagi duit dengan baik? Itu ada kakak saya namanya Kak Kasma Ronta, sudah almarhum. Dia bilang gini sama saya, Dek, memang bisa banyak uangmu kalau kau pulang ke sekolahku hari ini. Tapi bisakah kamu bagi-bagi itu untuk kemudian suruh saudara-saudara kita untuk sekolah lagi? Tapi kalau kamu tinggal di
sini di Makassar, at least kamu bisa menampung anak-anak kita, saudara-saudara kita dari kampung. Nah, itulah kebetulan. Oh iya, berarti saya sebenarnya lebih bermanfaat. Mungkin gaji saya sedikit, tapi anak-anak yang datang sekolah, kebetulan ketika saya mahasiswa, sejak semester 5, itu saya sudah menampung adik saya sendiri dan beberapa orang dari kampung saya, kita satu kos. Iya. Sehingga cocok, saya setuju dengan pendapat kakak saya. Akhirnya apa? Sekarang ini tidak ada satupun rumah di kampung saya yang tidak punya sarjana. Kami kampung kecil, tapi tidak ada satupun orang di kampung saya yang tidak punya sarjana. Karena kenapa? Mereka ketika tamat SMA udah gampang. Beda dengan saya dulu. Ke Makassar pakai kemana nih ke Makassar? Iya. Tapi ketika saya di sini, oh ya ada om di sana, ada kakak di sana, datang aja. Jadi banyak sekali sarjana kita, bahkan sudah ada yang kerja di luar negeri, bahkan ada yang sudah menjadi PR, permanent resident di luar negeri. Ya. Jadi artinya sukses itu banyak manfaatnya untuk orang lain. Supaya banyak manfaatnya, salah satunya punya duit. Nah itu, supaya punya duit, ya memang sekolah. Itu sukses. Jadi kalau mau sukses, ya tadi itu cari jalan untuk bisa bermanfaat banyak untuk orang lain. Dan untuk bisa bermanfaat itu banyak. Kalau saya sih untuk hari ini ya nggak boleh buat. Nggak bisa misalkan saya ini bermanfaat orang lain pergi hanya maaf dengan kemiskinan saya seadanya, lalu tetapi bisa ngajarin orang banyak, mengabdi di kampung, itu juga sukses sebetulnya. Tapi kan lebih bagus saya mengajarin orang tapi duit saya juga banyak, kan gitu. Iya, daripada ngajarin orang nggak punya duit. Nah, lebih bagus punya duit banyak, ngajarin orang, itu sukses. Sukses itu dalam bahasa agama khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Okay. Dan saya dapat bocoran nih Prof, dari zaman masih kuliah juga, katanya orang-orang dari calon-calon mahasiswa dari kampungnya Prof mungkin atau mungkin yang membutuhkan tempat tinggal, Prof menyediakan tempat tinggal bagi mereka. Oh iya, itu kan salah satu misi tadi yang saya rancang dengan kakak Sus itu. Jadi sejak tahun 1987 kami sudah 9 orang di dalam satu ruangan yang nggak terlalu besar. Itu bahkan ada yang tidur di sebagian kepalanya di bawah meja. Meja belajarnya pun itu masih sederhana sekali. Tapi sepupu itu sekarang sudah kerja di Jakarta. Dia bolak-balik dengan perusahaan luar negeri namanya Insinyur Askarif. Itu dulu kalau dia lucu, kalau ada meja belajarnya karena kita udah banyak, sebagian badannya di bawah meja. Meja belajar. Ya. Nah, itu kita lanjutkan terus sampai sekarang ini. Ya, itu tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Dan makanya ya saya terkenal di kampung karena banyak anak-anak. Saya jadinya punya banyak ponakan. Ponakan. Kalau saya nggak jadi profesor, nggak ada tuh ponakan saya itu. Ya, tapi karena banyak jadi profesor ya banyak ponakan. Dan saya kira itu hidup memang. Apa gunanya duit banyak kalau nggak bisa berbagi dengan orang lain. Makanya salah satu bagian dari buku saya Menaklukkan Nasib itu sekarang udah terbit lagi di edisi ke-5. Ya, saya tadi mau bawa sebenarnya satu ini tapi saya lupa. Next time ya. Iya, next time. Itu salah satunya indahnya manisnya doa, indahnya berbagi. Sukses saya, kerja keras saya itu oke. Tapi saya percaya bahwa hanya 30% yang mempengaruhi kesuksesan saya hari ini. 70% itu karena doa orang tua saya. Itu saya yakin. 70% orang doa kesuksesan saya karena orang tua saya. Jadi jangan pernah lupakan doa, terutama doa-doa orang yang lebih tua dari kita, orang-orang yang dekat dengan kita, karena itu menjadi kunci sukses. Betul sekali. Oke, itu dia tadi teman Edukons. Nah, delas banget nih Prof. Mungkin Prof bisa memberikan satu quotes
motivasi untuk teman-teman Edukons di rumah? Okay. Actually, every morning you have only two choices. The first one, continue your sleep with your dreams. And the second choice, wake up early in the morning and then chase your dreams. Pilihan pertamamu hanya dua pilihanmu besok pagi. Pilihan pertama, lanjutkan tidurmu bersama mimpi-mimpimu. Dan pilihan kedua adalah bangun cepat besok pagi. Kalau kamu muslim, bangun sholat subuh. Jangan lupa sunnahnya, lalu kemudian setelah itu kejarlah mimpimu. Itu. Nah, itu dia teman Edukons. Jadi apa nih pilihan teman Edukons? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Mungkin boleh Prof, nama YouTube-nya Prof? Oh ya, nama YouTube Prof Jasrudin Channel. Nah, jangan lupa di subscribe ya teman Edukons. Like, comment, and subscribe. Oke, itu tadi sharing-sharing cerita-cerita menarik dan seru sekali tentunya. Banyak sekali nih hal-hal positif yang bisa kita petik. Dan ingat teman Edukons, kata Prof tadi, besok silahkan tentukan pilihan teman Edukons. Bye-bye! Jadi pemirsa teman Edukons. Teman Edukons, saya persembahkan buku ini, judulnya Menaklukkan Nasib. Pesannya di sini adalah jangan pernah menjustifikasi nasibmu sendiri, karena hanya Tuhan yang berhak menjustifikasi nasib kita. Kerjaan kita itu hanya bekerja dan bekerja mengejar nasib kita. Percayalah, kamu akan bisa memperbaiki nasibmu ketika kamu punya mimpi yang besar, dan mimpi besarmu kamu kejar dan kamu kerjakan. Spesial untuk Sinta sebagai host pada hari ini. Terima kasih banyak Prof. Agak mewek. Semoga bisa seperti Prof. Amin. Ini yang bikin baper sama Prof. Ini orang tua Prof yang di belakang. Iya. Nah, itu salah satu doa saya selalu. Saya mau membahagiakan orang tua, bikin orang tua bangga. Iya.